silakan diambil gambarnya teman-teman sekalian. Iya, iya. Pelapor sudah dari umroh pulang beli tiket untuk segera kembali. Ada bukti surat kan ketika memang Ada semua apa yang saya bicarakan bisa saya bertanggungjawabkan. Masih teringat jelas rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang tiba-tiba saja diguncang perara dahsyat. Saat Lesti tiba saja melaporkan Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT yang diduga terjadi pada Rabu 28 September lalu. Dikenal sebagai pasangan bucin dan romantis, pelaporan Lesti terhadap Bilar ke polisi pun mencuatkan tanda tanya besar terkait apa yang sebenarnya terjadi. Kronologi kejadian tersebut diduga terjadi pada hari Rabu 28 September 2022 lalu sekitar pukul 2.30 dan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dugaan KDRT yang dilakukan Bilar seperti mendorong, membanting ke kasur dan mencekik leher Lesti yang menyebabkan terjatuh ke lantai. Buntut dari kejadian ini pun, Lesti harus dilarikan ke rumah sakit dan melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan sang suami Rizky Bilar. Namun siapa sangka setelah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan, tiba-tiba saja Lesti mencabut laporannya. Ada apa? Kemudian dalam kasus ini, barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik diantaranya adalah hasil visum et repertum terhadap korban, yaitu saudari Lesti Kejora atau Lestiani, yang mana dalam hasil visum tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terlapor, yaitu saudara Muhammad Rizky. Kemudian yang kedua adalah hasil rekam medis korban, ini juga sebagai barang bukti. Kemudian yang ketiga, 2 buah flash disk yang berisikan CCTV di area depan kamar dan luar rumah korban, saudari Lestiana dan juga tersangka yaitu Muhammad Rizky alias RB yang beralamat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian kami sudah memohonkan agar diadakan restoratif justice terhadap perkara Rizky Bilar dan Lesti, mengingat keduanya sudah saling memaafkan dan keduanya ingin membina hubungan yang lebih baik lagi, dan sudah sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini ke jenjang yang lebih jauh. Ya, perilisan Bilar sebagai tersangka kemarin memang menjadi berita yang cukup mengejutkan. Lama menghilang bak ditelan bumi, kemarin Bilar akhirnya resmi dirilis di depan awak media dengan mengenakan kaos oranye bertuliskan tersangka. Terlihat didampingi oleh beberapa polisi yang mendampinginya, Bilar tak bisa menyembunyikan rasa sedih yang berkecamuk di dalam dirinya, meskipun di tengah hiruk pikuknya awak media yang tak ingin ketinggalan mengabadikan momen tersebut. Tak jarang, wajah Bilar pun terlihat tertunduk lesu dan beberapa kali hanya memandang satu titik dengan pandangan kosong yang entah melayang kemana. Lantas bagaimana psikolog melihat mental Bilar saat ini? Dan benarkah pula dengan alasan itu Lesti mencabut laporannya? Dalam kasus-kasus yang terlibat dengan hukum, menurut saya sih nggak ada orang yang tenang-tenang saja, tuh nggak ada gitu ya. Tapi kalau yang baru kena ya, dan cukup mendadak gitu ya, cukup mendadak dan
dari 1 menit ke menit berikutnya perubahan itu cepat sekali terjadi. Itu mungkin nggak ada shock dan state of hysterical ya. Jadi kondisi mental histeris itu selalu ada ya, apalagi yang laki-laki juga udah tersangka dan udah pakai rompi oranye dan sebagainya, dan di-announce ya kan oleh polisi and make it so public gitu ya, orang-orang jadi pada tahu situasi itu nggak pernah terbayang sama sekali sebelumnya. Kebayang kan tetap mereka punya program di TV, mereka tetap tereluk-elukan, mereka tetap fansnya banyak, dipuja dan sebagainya. Itu tiba-tiba nih nyungsap kebalik gitu ya, drup gitu. Ya mungkin ya dengar-dengar berita-berita yang beredar di berita-berita yang mungkin ya sedikit ada masalah lah dengan mentalnya Bilar itu ya. Tetap support, alhamdulillah support seperti apa bang? Support, sabar, doa terbaik lah buat Bilar udah. Aduh. Di sisi lain, terlepas dari perilisan Bilar hingga kondisi psikisnya pasca dirilis, kabar dari Lesti yang mencabut gugatan KDRT yang sebelumnya dilaporkan tentu menimbulkan tanda tanya yang amat sangat mendalam. Diduga mengalami serentetan kekerasan yang diduga mengakibatkan bagian wajah hingga tubuhnya yang dikabarkan luka. Teka-teki terkait hal ini seperti sulit sekali untuk dicerna dengan akal sehat. Lantas benarkah kontrak kerja yang mengharuskan mereka tampil berdua yang juga menjadi alasan? Ataukah pula terlepas dari itu semua, ini merupakan wujud cinta Lesti yang tak terhingga kepada Bilar? Pelapor sudah dari umroh pulang, beli tiket untuk segera kemari. Ada semua apa yang saya bicarakan bisa saya pertanggungjawabkan. Bang, ke atasan bang, ke atasin bang. Nah, lagi tangan bang. Sudah ya. Ya dia mengatakan sama kita, ya dia histeris ya, kok bisa ditetapkan tersangka bahkan. Ya justru yang aku harapkan kasus ini bisa cepat selesai. Karena semakin larut-larut, semakin lama selesainya, pasti yang menjadi yang sangat terbeban itu ya pasti Neng Lesti dan keluarga. Doa yang terbaik, mendapatkan solusi yang terbaik.